Gimana nih kabar teman-teman? Nah, sepertinya kabarnya pada baik ya. Bener banget, kami berharap kalian dalam keadaan baik ya. Iya, apalagi di tengah kondisi seperti ini, kalian harus menjaga stamina kalian agar tetap sehat. Bener banget. Oke, bagi teman-teman yang baru pertama kali datang, kami mengucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Nah, pastikan kalian ikuti ibadah kali ini dari awal sampai akhir. Dan posisikan diri teman-teman dengan baik, jangan sambil makan ataupun jangan sambil tiduran ya. Oke, yuk pastinya kalian pada gak sabar kan buat mengikuti ibadah pada hari ini? Yuk kita mulai aja. Yuk, selamat beribadah. Shalom teens,
Saya mengajak teman-teman saudara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita percaya ada kuasa di dalam namanya. Amin. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang bertahta Tuhan, yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. mari kita siap, kita percaya bahwa Tuhan, nama di atas segala nama. Buat Tuhan saja gunung batu kita, amin. Mari kita sama-sama katakan, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kami, telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa di dalam namanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalamnya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, 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 God, you are glorious. Oh, 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 God, you are glorious.
you stay the same. Shout it out, shout it out, shout it out. If your Lord is good, sing it out, sing it out. Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. You are glorious. Jesus, you're glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Whoa, 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 God, you are glorious. God, you are glorious. Haleluya. Mari teman-teman, kita mempersiapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia untuk kita semua. Rencananya bukan sebuah rencana kecelakaan untuk kita, tapi rencananya adalah rencana yang ajaib untuk kita. Amin. Mari kita sama-sama pujikan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Sama-sama katakan saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh Yesus, ku percaya Tuhan, Kau penolong yang setia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, ku percaya Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk sore hari ini kalau kami bisa dikumpulkan di YouTube untuk beribadah. Biar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi terang dan garam buat anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biar setiap firman bisa menjadi rema untuk hidup setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang diperbaharui dan diubahkan. Jadi kita bakal belajar yang pertama adalah kita semua itu pasti bisa diubahkan. Nggak peduli latar belakang kita, nggak peduli latar belakang keluarga, latar belakang sekolah, nggak peduli seberapa buruk kelakuan kita, itu Tuhan pasti bakal bisa ubahkan. Kok bisa yakin kita bakal bisa diubahkan? Karena kita bakal lihat ada satu tokoh yang dia latar belakangnya sangat buruk, tapi dia diubahkan dari yang sangat buruk menjadi alatnya Tuhan yang ajaib. Jadi kita bakal belajar dari tokoh Paulus. Kita lihat ya di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, di sini dikatakan
Paulus itu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh Yesus, membunuh murid-murid Yesus. Nah, mengancam dan membunuh murid-murid Yesus itu adalah salah satu kegiatan, salah satu hal yang sangat-sangat nggak baik ya. Tapi kita lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, Tuhan berfirman kepada Paulus untuk menjadi alatnya Tuhan yang ajaib. Nah, Paulus itu latar belakangnya sangat-sangat jahat, tapi dia diubahkan dan menjadi alatnya Tuhan yang ajaib. Nah, Tuhan tuh gak bakal ngelihat latar belakang kita untuk mengubahkan setiap kita. Tapi kalau Tuhan mau untuk mengubahkan kita, Tuhan pasti langsung akan mengubahkan kita. Tuhan bisa mengubahkan kita untuk menjadi alatnya yang ajaib. Dan itu bisa langsung sedetik, bisa langsung atau lewat proses. Dan setelah Paulus mengalami diubahkan, ia itu kan menjadi salah satu penyebar Injil yang terbesar ya. Dia menyebarkan Injil sampai ke Asia kecil. Nah, Tuhan itu punya apa saja untuk mengubahkan setiap kita. Tuhan itu bisa mengubahkan setiap kita langsung maupun lewat proses. Nah, kadang tuh Tuhan memakai proses untuk mengubahkan setiap kita. Tuhan mau ada pengorbanan setiap kita untuk mencapai setiap destiny yang Tuhan inginkan. Jadi, Tuhan mau untuk memakai kita seperti Yusuf. Nah, Yusuf itu diubahkan, itu ada prosesnya. Musa juga diubahkan, dia menjadi seorang pemimpin, tapi ada yang terjadi untuk ia menjadi seorang pemimpin. Tuhan membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun. Nah, di situ dia diproses sama Tuhan. Dia menghadapi bangsa Israel yang sangat nggak taat, dia menghadapi proses yang nggak mudah. Tapi Tuhan itu memampukan dia, karena Tuhan mau untuk Musa diproses. Nah, Allah juga mau memakai setiap potensi yang ada di dalam hidup kita. Allah itu mau memakai setiap bakat yang ada di hidup kita untuk kita menjadi alatnya Tuhan yang ajaib. Nah, Tuhan itu mau memberikan janjinya kepada setiap orang yang rajin. Nah, kalau misalnya kita mau jadi alatnya Tuhan, tapi kita males-malesan, kita mau jadi alatnya Tuhan yang ajaib, cuman kitanya sukanya rebahan terus, gak mau mengerjakan yang Tuhan suruh, ya kita gak bakal bisa berhasil. Karena Tuhan itu mau memakai setiap kita, memakai potensi setiap kita secara maksimal. Jadi Tuhan mau kita juga ikut rajin, Tuhan mau kita itu ikut ambil bagian. Nah, kita tuh juga harus membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungannya dengan cara apa? Dengan cara berdoa, baca firman, berpuasa kadang-kadang juga ya. Nah, karena itu salah satu jalan biar kita bisa bersekutu sama Tuhan, biar kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Nah, kita gak bisa kalau aku mau sukses, tapi aku gak mau berdoa. Aku belajar aja, aku bisa sendiri belajar. Tapi aku gak mau berdoa, gak mau nyembah Tuhan, itu gak bisa. Nah, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan cara juga berdoa dan baca firman. Harus dibarengi. Belajar dan berdoa itu halnya sama. Tapi kalau misalnya kita cuman belajar aja, tapi gak berdoa, itu gak bisa. Kalau misalnya kita berdoa aja tapi kita males-malesan, itu ya gak bisa. Jadi harus seimbang. Nah, hal yang ketiga adalah apa sih maksudnya kita untuk diubahkan? Karakter-karakter apa aja yang ada setelah kita diubahkan. Nah, kita akan belajar dari tokoh yang namanya Yusuf. Nah, ini karakter-karakter yang ada di dalam Yusuf ini ada kalau misalnya Yusuf nggak diubahkan, karakter-karakter ini nggak bakal ada di hidup Yusuf. Karena setelah Yusuf diubahkan, dia memiliki karakter-karakter ini dan Tuhan bekerja dalam hidup Yusuf. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Nah, sikap ini ditunjukin oleh Yusuf ketika dia menjadi budak di rumah Potifar.
Nah, saat dia digoda oleh istri Potifar, dia segera berlari meninggalkan istri Potifar. Nah, dia berusaha untuk hidup kudus untuk Tuhan, karena hidup kudus adalah takut akan Tuhan juga. Nah, hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah itu menjadi keinginan utama Yusuf dalam hidupnya. Nah, yang kedua adalah mengasihi dan mengampuni. Nah, kalau Yusuf belum diubahkan, dia bakal membenci kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya udah membuang dia, karena kakak-kakaknya udah menjual dia, menjadikan dia budak di Mesir. Tapi kebalikannya, karena Yusuf udah diubahkan, dia menjadi mengasihi saudara-saudaranya. Dia malah membantu bangsanya keluar dari kesusahan di masa itu, yaitu kelaparan ya. Kalau misalnya Yusuf belum diubahkan, mungkin dia malah biarin dan merasa, ini malah kesempatan untuk aku balas dendam. Nggak usah aku bantu aja biar mereka mati, suruh siapa mereka dulu membuang aku. Tapi dia udah diubahkan. Dia malah mengasihi dan mengampuni saudaranya. Jadi Yusuf malah membantu mereka, nggak ada kejahatan, nggak ada pikiran kejahatan di hidup Yusuf. Nah, yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Nah, Yusuf itu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek di hidupnya ya. Setiap hal yang Yusuf lakukan senantiasa itu mengutamakan Tuhan. Sehingga Tuhan itu bisa berkarya dalam hidup Yusuf. Nah, kalau misalnya Yusuf nggak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan manusia, dia nggak bakal bisa keluar dari penjara. Dia bakal tetap ada di penjara terus. Tapi langsung setelah dia mengandalkan Tuhan, dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, yang keempat adalah bertanggung jawab. Karakter bertanggung jawab dapat kita temui dalam hidup Yusuf. Saat melakukan tugasnya, dia selalu melaksanakan yang terbaik. Dia melaksanakan yang terbaik dalam segala hal yang dipercayakan. Karena dia melaksanakan tanggung jawab yang dengan baik, dia menjadi kepala di penjara. Dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Dan sikap tanggung jawab ini yang akhirnya membawa Yusuf juga bertemu dengan keluarganya. Nah, jadi untuk diubahkan dan diperbaharui, Tuhan itu punya cara. Jadi nggak instan untuk membuat kita berubah. Karena Tuhan kadang mau ada caranya untuk kita bisa berubah. Tuhan mau ada prosesnya untuk kita bisa berubah. Dan kalau misalnya kita udah diubahkan, karakternya akan banyak yang positif dan membawa kita kepada Tuhan dan menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Oke, jadi udah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini, untuk setiap firman yang sudah disampaikan. Biar setiap firman yang sudah kami dengar bisa menjadi alat-Mu yang luar biasa, dan biar setiap hidup kami bisa diubahkan dan menjadi yang terbaik di dalam setiap studi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, firman hari ini sangat memberkati bukan Kak? Benar banget nih. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengubahkan hidup kita loh. Amin. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari ya. Oke, benar banget tuh. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin memberikan yang terbaik melalui persembahan, teman-teman bisa langsung transfer atau scan kode QR yang ada di bawah sini. Lalu, kita minggu depan juga ada fellowship Komsel yang akan diadakan pada tanggal 25 September 2021 setelah acara ibadah Yes Gang. Nah, gimana tuh Kak caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan link yang akan dibagikan oleh Kak Budi Pras di grup Yes Gang. Pastikan kalian mencermatinya ya. Bener banget. Nah, yang terakhir, follow Instagram @yesgang_. Betul banget. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung ibadah hari ini dan kita akan berdoa berkat yang akan dipimpin oleh Kak Misha. Oke, mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini.
biar setiap pujian penyembahan kami, biar setiap firman kami itu bisa memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.